cerita deh. Jadi ceritanya gini, kan tetangga Uti nih sebelah rumah persis, dia lagi hamil. Terus tapi tangannya tuh dingin banget, udah gitu suka lemes, kayak mau pingsan. Itu tuh normal nggak sih, Dok? Sebenarnya gini, kalau orang hamil ada lemesnya, asal nggak terus-terusan ya Ti ya. Kalau terus-terusan mah mesti harus diperiksa lagi. Kan lagian juga ada antenatal care yang dia harus periksa juga kandungannya. Kok nggak dibilang sekalian keluhannya? Nggak tahu, dia bilang katanya, Uti tolong tanyain dong ke dokter. Ih, nanya mah Uti aja. Makanya tahu mentang-mentang Uti di sini kan. Pokoknya dia nyampein katanya, pokoknya tuh dia umur kehamilannya itu kalau nggak salah trimester, udah masuk trimester kedua. Oh oke, udah lumayan. Sebenarnya tenang-tenang ya. Dok, dok. Lagi ngebahas tentang biaya sekolah. Ngomongin biaya semesteran tuh. Emang semesteran. makin lama makin mahal. Emang Ti. iya. Jadi Makin apaan berat ini sih nyekolahin ya? anak tuh. Aduh. Ini nggak Jadi curhat saya kan. Dok, duduk di sini. Iya, bosan di situ mulu. Bu, nggak apa ya? Oh, jadi dokter Dika bosan. Oh bukan itu. Maksudnya posisi Wah, duduknya. parah. Kali-kali pengen nyobain di sini. Maksudnya. Iya, pengen cari gara-gara kan biasanya kan yang kena gara-gara kan Mas Bruno. Loh, ini maaf nih, sebelum kita semakin memperkeruh rumah tangga seseorang, ya kan? Iya. Lagi ngomongin apa? Jadi gini lah. Waduh, jangan. Gimana? Tetangga Uti nih sebelah rumah persis lagi hamil. Terus? Udah masuk ke trimester kedua. Dia bilang katanya tangannya tuh sering dingin banget. Udah gitu suka kayak mau pingsan, lemas. Itu normal apa enggak? Ya enggak kali ya, masa Kalau dingin-dingin. terus-terusan ya nggak normal. Ya kalau lagi sekali-sekali pusing grogi mah. gitu kan misalnya. Iya, naik Nggak apa-apa, panggung. iya tangan dingin oke Loh, lah. kan kalau yang hamil pasti kan nanti ada darahnya kan lebih encer kan udah pasti dong ya. Iya. Karena kan tapi kan biasanya ada pusing adalah sekali-sekali. Tapi kalau terus-terusan mah jadi masalah dong tentunya. Kalau pusing gara-gara suaminya juga normal nggak tuh? Ya enggak Nggak dong. tahu ya. Mas Bruno, kok dia bisa sih maskernya sama gitu warna? Astaga, ini kenapa iya, jadi gitu kan. ngarang-ngarang ke sana ya? Semoga nggak nonton yang di rumah. Yang dimaksud rumah tangga bukan orang cara, itu. bukan cara. Udah semakin mengerikan ini. Iya. Ya Kak, buka dulu Kak. Lagian cari gara-gara sih ya. Halo Indonesia, selamat pagi, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena saat itu Asik. asik. Dan hari ini kita kompak nih Ping ya. Nih nyari usaha yang pink, iya bisa ya Bikin laki-laki yogurt. punya baju pink Punya lah. gini. Siapa bilang pink warna perempuan doang? Oh gitu. Real Madrid aja pernah loh warna pink jersinya loh. Ini kenapa jadi ngomongin jersey Real Madrid ya? Tapi kayaknya jadi lebih manis memang ya. Oke, Iya. kita ngomongin hari ini adalah bicara mengenai gejala anemia buat ibu hamil. Pas nih pertanyaannya Uti tadi nih sebetulnya ya. Dampaknya apa? Itu bahaya kan ya berarti ya. Iya, betul. Cara ngatasinya gimana? Gejalanya juga apa? Apakah benar tadi yang namanya tangan dingin ya segala macam? Siapa tahu memang dia suka berhasil kan tangannya dingin. Waduh, Enggak itu ya? apa itu coba? Itu apa gejalanya? Makanya kenapa kita mengundang nih dua tamu keren kita. Yang pertama ada Dr. Denny Hussein, spesialis obgyn, spesialis kandungan, fix ya, FICS. Ada lagi ngomongin anemia. Seringkali itu gara-gara makanannya kurang pas nutrisinya. Makanya kita betul. mengundang Dr. Sani Ngatijan, MGizi, spesialis gizi klinik. Oke, jadi ceritanya kalau mau nelfon nggak bisa hari ini, tapi bisa lewat Instagram. Betul. Walaupun sekarang juga udah lumayan banyak nih yang nanya. Ngantri. Mama hamil. Mama muda nggak sih? Enggak muda, Enggak muda-muda amat juga ya. Ya, oke, Jadi bisa terus? banget tinggal diketik aja pertanyaannya ya di DM ke @haldoktertvri. Ntar akan dibahas tuh, akan dijawab. Segmen 4, segmen 5, Betul. kita bahas satu persatu, kita jawab semuanya di sini pemirsa. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Hari ini kita akan ngomongin soal gejala anemia pada mamah yang hamil. Iya. Kemudian nanti dampaknya, cara ngatasinnya gimana? Gimana? Nah, Itu dia. barengan sama Dokter Denny nih, udah kelihatan barengan sama Uti. Silahkan, selamat datang Dokter Denny. Halo, Dok. wah ceria Apa sekali kabar? Dokter Silakan, Denny. Dok. Oke, ya terima kasih. Dokter Denny Ya, silahkan. dokter. Dokter Denny, masih sering kumpul sama Cagur? Iya, Oh, bukan Denny iya. Cagur. Oh, saya pikir Denny Bukan. Cagur, maaf. Iya, iya. Aja Iya, dia. iya, Dok, kita mau nanya lebih jauh nih dok ya. Sebetulnya yang anemia buat ibu hamil tuh banyak? Atau rata-rata emang semua anemia atau gimana tuh dok? Iya, memang penyakit anemia ini banyak ya untuk kalangan Indonesia, terutama untuk ibu hamil. Karena kenapa kita bahas topik ini? Karena salah satunya anemia merupakan salah satu penyebab kematian paling lumayan ya, karena anemia menyebabkan kematian pada Sebentar, ibu. kematian pada ibunya kah? Atau pada janinnya kah? Ya. Atau dua-duanya?
Nah, jadi kalau anemia dengan misalnya dengan HB-nya rendah, nah makanya dia menyebabkan ibaratnya kayak bensin mobilnya lah, bensin mobilnya dikit sehingga jadi ibu hamil pun dengan HB-nya rendah juga, apalagi dia mau melahirkan, mau pendarahan, maka ada risiko terjadinya Kematian. pendarahan lebih banyak. Dan kalau misalnya ibunya berdampak, mau nggak mau Janinnya janin pun juga juga kena. kena. Iya, Nggak iya, mungkin iya. cuma ibunya aja. Iya, gitu betul, ya. betul, betul. Tapi sebetulnya normal nggak sih kalau misalkan nanti kan HB kita turun kalau kita hamil? Iya. Ya, betul. Jadi kalau untuk seseorang hamil, memang terjadi namanya hemodilusi. Pengenceran Pengenceran darah. darahnya. Ya, jadi plasmanya meningkat. Oleh karena itu memang cenderung nanti akan terjadi penurunan. Jadi makanya nanti cut off yang kita pakai untuk ibu hamil sama untuk orang biasa memang berbeda. Nggak sama ya angkanya ya? Maksudnya Iya. gini, dia tuh bisa kan diencerin nih dok ya, Betul. seberapa encernya sih gitu. Kalau mau turun tuh seberapa turunnya sih yang Nah, masih itu dianggap dia. masih boleh deh nggak apa-apa gitu Ya. ya. Baik, jadi kalau untuk cut off untuk ibu hamil, kalau dari WHO adalah anemia dikatakan di bawah 11 gram Oke. per desiliter. Tetapi kalau dari CDC, dari Center Disease, itu Di kalau Amerika untuk nih, ya dikatakan trimester 1 sama trimester 3 itu di bawah 11, tetapi kalau trimester 2 di bawah 10,5 gram per desiliter. Oke, dikasih fur sedikit ya. Iya, dok, fur trimester kayak main dua. bola. Karena pas trimester 2 peningkatan plasma lebih tinggi. Lagi banyak-banyaknya. Oke, gitu. kita punya materi kan ya Ada dok dok, ya? baik, Boleh baik. dong Ya, materinya Mas dokter Adit. Denny. Yang Andi ya. Oke, langsung, silakan, sudah. Dok. Oke, baik. Kita jelaskan tentang anemia pada ibu hamil ya. Iya. Oke, silakan next. Di sebelah ke kiri dok. Ke kiri. Yes. Oke. Nah, kenapa kita bahas mengenai anemia nih ya? Jadi dari data yang ada di dunia adalah 34% ibu hamil karena anemia ya. Dan di antaranya 75% itu di negara berkembang. Salah satu contohnya seperti di Indonesia ini. Nah, di Indonesia saya ambil data bahwa sekitar 63,5% ya itu menderita anemia, dan paling banyak anemia itu banyak jenis tuh. Yang paling sering adalah anemia defisiensi besi. Nah, maka dari Oke. itu biasanya kita mesti pastikan asupan zat besi tercukupi untuk ibu hamil. Dok, ini dok karena dia hamil kemudian dia anemia atau memang dari awal sebelum hamil juga dia udah anemia? Nah itu dia. Nah, makanya biasanya emang kita cek tuh. Pada saat awal-awal dia begitu tahu dia hamil, kita bisa cek HB darahnya. Oke. Dan memang rata-rata sebelumnya juga memang ada beberapa kasus yang dia Tuh, udah jadi rendah. dari awal emang udah rendah. Udah rendah, Begitu ditambah dia- lagi dia sedang hamil, lebih rendah lagi karena volume plasma meningkat. Jadi kalau gitu dok, orang-orang yang sebelum hamil sudah anemia, kalau pas dia hamil anemia akan lebih parah dong. Betul, betul, betul. oke. Nah, jadi nanti biasanya kita akan pastikan nih, dia anemianya kenapa? Ya, karena seperti kita ketahui, untuk ibu hamil rata-rata dia makannya susah. Mual muntah, makannya pilih-pilih. Nah, Dok, makanya maaf, itu. dok, kan kalau yang muntah itu kan di awal kehamilan. Tadi dokter mengatakan trimester 1 sama trimester 3 malah harus 11 gitu, di Iya. bawah 11 gitu kan ya. Betul, Nah, betul. itu gimana tuh dok? Ya, jadi biasanya kalau yang hamil-hamil awal kan dia memang ya karena dia hormon HCG-nya tinggi sehingga mual menyebabkan mual terus. sekali. Nah, makanya biasanya saya udahlah makan apa aja boleh, yang penting masuk dulu. penting masuk dulu. Ya, jadi saya nggak batasin. Jadi biasa ke trimester 1 udah kasih bebas. Nah, setelah nanti mual muntah berkurang, biasa di trimester 2, nah biasa kita selektif nih, kita pilih makanan yang baik-baik ya. Jadi misalnya kalau tahu kalau defisiensi zat besi kan kita perlu asupan, misalnya kayak makan bayam lah, makan daging ya kan, terus makan beet, buah beet Makan gitu. besi material gitu nggak bisa? Jangan. Nah, dan nanti kita kasih asupan juga. Jadi biasanya Tambahan zat besi gitu. Jadi biasanya kalau untuk trimester 1 biasanya saya kasihkan asam folat. Jadi itu wajib tuh untuk ibu hamil ya. Jadi asam folat wajib. Nah, nanti biasanya setelah trimester 2 awal dia udah mulai turun mual muntahnya, saya tambahkan zat besi. Jadi memang zat besi saya tidak terlalu dominankan di awal karena kadang-kadang zat besi Bisa bikin bikin mual lagi gitu. tambahin ya. Jadi Lanjut dok. Nah, oke, berikut lagi itu mengenai WHO. WHO mengatakan bahwa sekitar 40% kematian ibu di negara berkembang berkaitan dengan anemia dalam kehamilan. Wah gede juga dong ya. Maka dari itu memang perlu ya. Jadi kalau begitu awal dia tahu dia hamil, makanya sebaiknya diperiksakan darahnya juga. Ya, diperiksakan HB-nya dulu, dipastikan kondisi HB-nya baik. Seperti tadi sudah saya jelaskan, untuk HB di trimester 1 adalah sekitar 11 gram per desiliter. Itu cut off-nya. Kalau trimester 2 memang kita boleh turun 10,5 dan trimester 3 11 lagi. Oke, artinya dok kalau ibu hamil itu minimal cek darah sekehamilan tiga kali dong berarti? Seminimal-minimal 2 kali. Di awal
dan pas menjelang mau persalinan. Itu minimal sekali. Tapi sih lebih bagus sih jangan nungguin hamil. Betul, Kalau bisa mah betul. nggak usah anemia juga. Ini Betul, udah betul. merencanakan kehamilan aja udah siap gitu Iya, ya iya, dok ya. betul. Dan sekarang even di puskesmas pun bisa ngecek HB kan? Bisa ya. Jadi biasanya tuh puskesmas di awal-awal mereka screening tuh, cek HB, cek kencing, hepatitis, HIV, Jadi sifilis. pertanyaan pertama yang dititipin ke saya adalah kenapa anak remaja putri saya disuruh tambahan besi? Karena ini juga kan gitu. Betul. Jadi biasanya memang kita kasih suplemen tuh, asam folat kita berikan, kemudian zat besi kita berikan. Jadi untuk anemianya perbaiki, paling enggak. Jadi kalau misalnya dia nggak anemia pun kita kasih untuk maintenance Menjaga, oke, itu baik. ya. Lanjut, Pak. Oke, next slide. Sebelah kiri dok. Oh sorry. Iya, one way. Oke. Oke, nah penyebab anemia itu apa aja? Biasanya itu karena pendarahan ya. Pendarahan misalnya dia kayak abortus, keguguran. Biasanya kan awal-awal hamil kan bisa tuh ada pendarahan ya, flek-flek dikit gitu ya. Keguguran ya kan. Sampai yang kemungkinan terburuk itu misalnya kehamilan ektopik, hamil luar kandungan, itu pendarahan juga. Iya. Kemudian bisa juga karena malnutrisi. Jadi apa? Karena makanannya Salah gitu pilihannya. Iya, makanannya kurang. Jadi misalnya dia suka yang junk food lah, fast food ya kan, yang kurang sama ada dokter gizinya. Sama ya. dokter Sani Nanti kita akan bahas dengan dokter gizi. detail ya. Kemudian biasanya itu kurang zat besi dalam makanan. Jadi dia biasanya makanannya yang kadang-kadang itu ya, Bu kita makan beet atau apa, dia bilang, aduh dok nggak enak gitu kan, Pak, Emang nggak pahit. enak sih dok, ya bener nggak sih? Ya gitu, kadang-kadang ada juga yang nggak suka makan daging ya kan, ada yang Oke. vegetarian. Nah itu Iya, juga itu dia. membuat drop untuk Zat HB-nya, besinya kurang ya biasanya. kurang. Kemudian ada juga gangguan penyerapan makanan dari ususnya, misalnya ada malabsorpsi ya, jadi dia susah untuk penyerapan zat-zat besinya. Kalau cacingan bisa nggak dok? Bisa, jadi ya? termasuk penyakit kronik nih. Jadi penyakit kronik contohnya TBC, malaria, cacingan, jadi menyebar Oh iya. itu. bener. Jadi pastikan kalau mau hamil jangan cacingan. Cacingan ya, jangan-jangan bukan hamil itu. Iya, Bunyi iya. cacingan jangan-jangan ya. Betul. Nah, biasanya juga saya sarankan, jadi kalau untuk hamil-hamil jangan terlalu sering minum teh sama kopi. Kenapa, Karena Dok? dikatakan, Penyerapannya? betul, jadi takut penyerapan zat besinya kurang. Tapi Jadi- ada nggak dok kayak, mungkin ntar dokter ini juga yang bahas ya, kayak Iya. berapa kali gitu maksimal masih boleh deh gitu. Iya, Atau iya. kan gini, misalnya gini, kalau dia mau minum suplementasi besinya, jangan barengan sama teh sama kopinya gitu ya, iya. kita jarakkan gitu ya Betul, dok ya. betul. Biasa ya nanti jumlahnya paling nggak dari penelitian dikatakan sih jangan lebih dari 2,5 miligram. Jadi untuk dosisnya, kafeinnya gitu. Jadi kafeinnya. itu dapat menyebabkan gangguan penyerapan. Nah, makanya biasanya kalau setelah minum zat besi, biasanya kita sarankan ada vitamin C-nya biar penyerapannya bagus. Contohnya misalnya kayak jeruk, sangkis ya. Nah, itu jadi biasanya boleh tuh gabung sama vitamin C. Jadi vitamin C sama ini Besi itu ada- menyerap, sangat bersahabat begitu ya? sahabat untuk bondingnya seperti itu. Besti lah ya dok ya. Atau enggak ngambil memang vitamin yang udah multi ya dok ya, udah Betul, multivitamin betul. sekalian ini sama ini dia yang mikirin, kita nggak usah mikir jadinya Iya, gitu. betul. Lanjut dok, Oke. lanjut dok. Next. Nah, gejala-gejalanya apa aja? Biasanya itu gejala misalnya dia cepat lelah, ya, pusing, ya, mata berkunang-kunang, nafsu makannya kurang, ada mual muntah, ya, sulit untuk konsentrasi. Jadi, aduh, saya nggak bisa kerja atau nggak bisa aktivitas, ya. Kemudian berdebar-debar juga. Maaf dok, maaf nih dok. Misalnya kan cepat lelah, pusing, mata berkunang-kunang. Semua ibu hamil kayaknya Ibu begitu. hamil semua begitu dong. Iya. Jangan-jangan kita periksa kehamilan aja, jangan-jangan hamil gitu kan. Ya, makanya memang sebaiknya di awal-awal kita periksakan, pastikan HB darahnya bagus. Screening Jadi lah ya. screening, jadi untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan ini. Jadi memang dari trimester 1 memang bisa menyebabkan dia misalnya intake-nya kurang sehingga asupannya kurang juga menyebabkan dia lemas, itu juga Oke. bisa. Baik dok, jadi dulu ya dok ya. Baik. Jadi pertanyaan lebih jauh gini dok, karena ini kan kesannya sama-sama aja kayak orang yang hamil pada umumnya. Betul. Ya. Kapan sih kemudian red flag Red flag lagi dong, iya, iya. Pokoknya bendera merah keluar bahwa kita udah mesti waspada. Ini larinya adalah bukan cuma karena hamilnya, tapi karena memang anemianya. Nanti dijawab pemirsa ya. Yes, dan jangan lupa juga masih boleh kirim Instagram ya kemari ya, tinggal diketik aja di DM ke @haldoktertvri. Ntar dibahas di segmen 4 sama 5. Nah, tetap jalan dokter karena sehat itu asik. Pemirsa, kita masih membahas mengenai anemia pada ibu hamil, dari gejala, dampaknya, sampai kemudian cara mengatasinya. Tadi sudah di-spill sedikit-sedikit nih sama dokter Spill, Denny Besti. gitu ya. Tetap jalan dokter karena sehat itu asik. Asik. Ya dok, kita Ya. lanjutkan ya dok ya Ya. pertanyaannya.
kapan nih kita udah langsung harus waspada bahwa ini apa gejala yang kita rasakan bukan gejala ke arah hamil maksudnya. Ini adalah gejala hamil Anemia. yang ke arah anemia. Ya. Ya, jadi biasanya dia kan kalau misalnya sedang hamil, kan kita pastikan tuh ya, HB darahnya dari awal aman dulu. Iya. Nah, jadi pastikan juga asupan makannya bagus ya. Jadi kadang-kadang memang untuk hamil-hamil trimester 1 dia sulit untuk intake makannya. Jadi apapun boleh, biasa saya anjurkan, tetapi kalau sampai dia nggak bisa masuk sama sekali, sudah diberikan obat nggak bisa juga, terpaksa kita infus nutrisi. Jadi paling nggak untuk perbaikan HB-nya. Jadi intinya sih sekarang gini, pokoknya automatically begitu ada perempuan hamil langsung cek HB gitulah ya, paling nggak itu apapun ceritanya. basic dasar. Karena gejalanya juga hampir sama nih Hampir sama, antara si betul. anemia sama si hamilnya sendiri. Betul. Oke. Boleh dok lanjut dok? Oke, siap. Ya salah dok. Sebelah salah, kiri, dok. dok. Sini. Ya. Oke. Iya. Nah, tadi sudah ya, pucat ya pada kulit mukosa, terus nadinya cepat, nafasnya pendek dan mudah mengantuk. Kira-kira ini adalah gejala-gejala yang terjadi pada ibu dengan anemia. Tadi dok kalau yang dibilang sama Mbak Uti katanya tangannya dingin. Nah itu termasuk gejala nggak? Ya, itu salah satu juga termasuk. Jadi misalnya nih, dia tangan dingin kenapa? Karena suplai darah ke perifernya sudah mulai berkurang. Karena dia lebih utama ke sentral. Nah, jadi makanya itu perlu dipastikan tuh, dia kenapa nih dinginnya? Apakah dia karena anemia atau karena nutrisinya kurang atau ada Atau penyakit yang AC-nya lain? kedinginan Iya, memang. betul, atau lagi bisa grogi juga. tadi. Bisa kan grogi ya kan? Betul, bisa juga seperti itu. Baik, Lanjut, dok. dok. Oke, nah akibatnya apa pada anemia pada kehamilan? Biasanya takutnya terjadinya abortus yaitu keguguran. Nah, kemudian persalinan prematur, jadi anaknya lahirnya prematur, nggak sesuai dengan waktunya, di bawah dari 37 minggu, nah itu bisa juga. Kemudian karena dia anemia, jadi anemia HB itu adalah fungsinya untuk mengangkut oksigen. Iya. Nah, jadi dengan ada oksigen, jadi dia membuat adanya energi. Nah, kebanyakan pada ibu dengan anemia energinya kurang. Jadi Udah dia lemas aja udah nih lemas-lemas gitu saja. ya. Makanya jadi juga untuk persalinan juga lama gitu. Jadi dia nggak ada Kan powernya. butuh tenaga Butuh nih tenaga, ya buat betul, melahirkan. ya. Baik dok. Kemudian juga terjadi pendarahan postpartum. Jadi dia pada ibu-ibu yang dengan anemia, dia rahimnya pada saat itu kontraksinya kurang bagus karena saya bilang, jadi kan suplai oksigennya Energinya kurang. Energi kurang. Jadi kontraksinya nggak bagus. Jadi setelah lahiran rahimnya nggak bisa sekuat kayak biasanya kan. Kebuka aja berdarah. Iya, Banyak jadi keluar berdarah terus. terus ya. Jadi kan padahal kalau orang habis lahiran kontraksi rahim mesti Kencang. baik, Keras kencang ya, gitu. gerabah Jadi keras untuk gitu kan. betul ya. Jadi itu. Kemudian kalau pendarahannya terlalu banyak bisa menyebabkan syok. Oh ya. kaget dia, wah Waduh. syok kan? Syok, tensi turun ya. tensinya turun Oke, maksudnya sampai dia ini. Kemudian bisa juga lebih gampang mudah kena infeksi ya pada ibu-ibu dengan anemia. Kemudian kematian ya. Kemudian biasanya itu biasanya Ini ini ya. kematian janin maksudnya Mau ya dok. juga ya? jadi dok ya? Ya, pemerintahan janin dan ibunya juga bisa. Kemudian juga biasanya gini, kalau orang anemia itu dia nggak langsung HB-nya turun dulu, tapi dia cadangan besi dulu. Ferritin ya berarti? Iya, cadangan besi turun dulu, ya kan? Ferritinnya turun, nanti baru saturasi transferinnya turun, SITBC meningkat. Tapi janinnya juga kebagian nih. iya, kurang jadi akibatnya juga cadangan. secara nggak langsung juga HB anaknya bisa juga anemia seperti itu. Jadi biasanya kita akan sampaikan ke dokter anaknya nih bahwa ibunya ada anemia. Jadi biasanya dokter anaknya juga akan melakukan screening khusus. Jadi gini dok, meskipun si ibu ini dia belum sampai HB-nya turun, tapi kalau si cadangan besi sudah mulai turun, itu kemungkinan anaknya juga udah mulai turun HB-nya. Nah itu biasanya belum sih. Oh, Jadi belum. biasanya cadangan besi ibu dipakai dulu. Kalau misalnya sudah mulai drop, nah itu nanti baru efek ke janinnya. Oh, gitu. Nah makanya biasanya kita untuk ibu-ibu hamil biasanya untuk trimester 1 kan saya wajibin asam folat. Biasanya sih kalau untuk rata-rata asam folat kita berikan adalah 400 mikrogram. Nah kemudian kalau untuk zat besinya biasanya kita berikan pas itu nanti ada tuh beberapa pilihan, tapi biasanya besi elementalnya sekitar 60 mg kita Dok, berikan. nih yang anemia ini bentuk ibunya yang hamil itu apakah kurus kah atau nggak harus kurus? Tidak atau harus gimana? kurus, tidak harus. Jadi bisa juga orang dengan yang obes bisa juga Bahkan berdampak gemuk anemia. pun bisa kekurangan zat bisa, besi. bisa. Itu lagi dok, dia hipotensi juga nggak dok pertanyaannya? Nah, jadi tergantung. Jadi nggak selalu dengan anemia itu dia tensinya turun, nggak selalu. Ini makanya jangan kemudian Iya, jangan kadang-kadang sambung- banyak yang salah tangkap. Iya. Betul. Bu, ibu ini ya rendah ya. Ternyata yang ditangkap itu adalah tensi, Tensi. bukan HB darahnya. Betul. Nah, itu jadi kadang-kadang sering tuh orang salah. Kacau tuh jadinya dia Betul, bilang, betul. enggak kok tensi saya bagus gitu kan. Padahal ini urusannya anemia nih ceritanya. Betul, ya. betul. Bahkan kalau gitu dok bisa ya orang yang hipertensi tapi kurang darah. Bisa. Bisa, Bisa ya, karena jalannya beda. Beda dok. jalan. Beda jalan. Oke, baik dok. Oke. Nah, kemudian berat badan lahir babynya rendah ya sampai gangguan pertumbuhan pada Iya, babynya seperti pastinya itu ya. ya. Oke.
Kemudian, oke, sekian. Jadi silakan dok. Jadi intinya sebetulnya gini, kalau kita udah tangkap dari awal, dari semester 1 nih, trimester 1 nih, kita udah tahu, wah udah ketahuan nih memang nih kurang. Kita langsung kejar ya dok ya, tambahan besi, tambahin vitamin C, tambahin folat dan lain-lain semua. Betul. Terkejar nggak dok mestinya dok sampai trimester ketiga? Nah biasanya kalau kita lihat nih, dia awalnya basicnya berapa. Jadi harapan kita kalau misalnya trimester 1 kita udah periksa, harapan kita 3 bulan lagi kontrol lagi HB-nya. Jadi kalau misalnya HB-nya di antara 10 sampai 11, kita masih bisa berikan dengan oral. Tapi kalau dia di bawah dari 10, antara 7 sampai 10, biasanya itu kita berikan secara infus. Tapi kalau dia di bawah 7, berarti itu indikasi untuk transfusi. Transfusi darah. Turunnya HB ini dok ya, bisa nggak cuma gara-gara ibu yang diet saat hamil? Bisa, Ada bisa. ya? Ibu lagi hamil diet. Karena Iya. pengennya tuh maksudnya nggak usah gemuk-gemuk deh naiknya, Betul. jadinya begitu nanti lahiran langsung bisa kurus lagi gitu ngejar berat badan. Itu banyak ya dok ya? Banyak kayak gitu. Dok saya takut gemuk atau gitu kan. Bahkan ada juga yang menyusui juga, aduh saya nggak mau nyusuin gitu kan, takut ini. Aku bilang justru dengan menyusui itu memperbuat membakar lemak sebenarnya gitu. Jadi ibu hamil juga jangan diet. Jadi selama hamil memang kita tidak pernah menganjurkan untuk diet. Oke. Dok, tadi kan dokter bilang bahwa ibu yang hamil anemia itu kan 60%-an kurang lebih itu kan karena defisiensi besi. Betul. Nah, sisanya karena apa dok? Ya. Yang lainnya? Jadi anemia itu banyak tuh, bisa karena defisiensi besi, bisa juga misalnya defisiensi asam folat, defisiensi misalnya B12 Atau ya. yang karena penyakit-penyakit ya dok ya, dari Betul, cacingan, TBC. Bisa juga ya. Atau sampai ke penyakit misalnya thalassemia itu bisa juga. Dok kalau yang cacingan emang banyak dok? Banyak. Jadi apalagi kalau misalnya saya pernah ke daerah ya, jadi banyak tuh. Jadi kan mereka makan juga kadang-kadang suka makan mentah segala macam. Jadi kan kurang terjaga kebersihannya. Jadi itu salah satu penyebabnya. Dok, bukannya obat cacing itu nggak boleh pada ibu hamil dok? Ya biasanya memang kita tidak memberikan. Jadi nanti kita lihat tuh kondisi ibunya seperti apa. Jadi biasanya kita perbaiki tuh asupan makannya. Jadi cacingnya biar dipelihara di dalam. Biarin gitu? dulu aja, biarin Dipelihara. jadi ular nanti. Waduh, ya. serem. Enggak. Biasanya nanti ada tuh. Nanti kita lihat tergantung kondisi ibu seperti apa. Jadi biasanya kalau ibu-ibu yang dengan kondisi misalnya kurang energi protein, kita berikan asupan protein juga untuk perbaikan imun tubuh ibunya. Oh, buat melawan sendiri gitu. Betul. Oke, ini udah ada dokter Sani nih. Hai Oke. dokter Sani. Dokter Ya. Sani. Halo. Silakan, Ya. Dok. Mari. Ini biru semua ya baru saya. Iya. Boleh iya, janjian iya. kita. Silakan, Dok. Oke, kompak kita. Oke. Iya. Dok, dokter dikasih apa dok Mas Bruno? Pak, pagi-pagi tadi perutnya belum ada. Iya makanya. Cepat banget perkembangannya itu. Iya, Pertumbuhannya berarti ya. Dok, berarti kita ngomongin anemia nih dok, berarti kan tadi kan disebut asupan. Sebenarnya asupannya itu bukan cuma pas lagi hamil kan? Betul. Dari sebelum hamil Ya, nih. makanya kan tadi dokter Denny sempat katakan bahwa banyak perempuan sebelum hamil itu juga udah Udah anemia. Iya. Gitu. Jadi Ini berhubungan sama diet yang salah nggak? bisa jadi karena kan banyak paradigma kan diet itu kan sebenarnya dalam arti menjaga pola makan, bukan Betul. berarti diet itu menjadi kurus kan. Iya, Nah, dengan pola makan yang salah, terutama mungkin misalnya persiapan pernikahan, Nah. maunya tampil oke, Biar selalu kebayanya semuanya. muat kali. Manglingin. Manglingin. Gitu kan ya dok ya? Terus Iya, gimana itu, lalu Dok, jadinya? menjalani diet ketat, ternyata mungkin HB-nya belum optimal, terlanjur langsung hamil kan. Hamil. Nah, Oh, jadinya iya. modal HB awal juga tidak maksimal ya Betul, dok. Oke, jadi pesannya adalah kalau bikin kebaya yang longgar gitu. Bukan. Oh, enggak. Gimana jadi begitu sih ujungnya? Kita keluar lagi, di sini aja set. Iya. Jangan. Jahit kebaya. Oh, enggak ada. Mas Adi. Mas Adi tolong Mas, bahannya Boleh dokter dong Sani ya. materinya dokter Sani nih. Kita makan apa sih supaya kita hamilnya nggak anemia gitu ya? Oke, ini dia. Khusus vaksin. Khusus vaksin Oh, bukan, lain. beda. Nah, gimana ya? 5, 4. Nah, ini. Oke, silakan silakan, Dok. dokter Sani. Ini Baik. dokter Sani apa Seni dok bacanya? Sani. Oh, Sani. Ya. 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 Jadi Oh tadi my kan God, langsung gitu bingung banget nih. Kita dimerahin ya dok. Jadi tadi dokter Denny sempat mengatakan bahwa sebagian besar anemia pada ibu hamil karena kekurangan besi Betul. ya. Jadi memang kalau kebutuhan kita lihat di perempuan di usia produktif 19 sampai 49 Paling tahun. banyak ya dok. Ya, Paling kebutuhan besinya adalah 18 mg. Tapi kalau hamil trimester 2 dan trimester 3 ini kebutuhannya meningkat. Nambah 9 mg Iya, per hari ya dok ya? Tambah Betul. 9 lagi gitu. Jadi untuk di sini aja kebutuhannya udah cukup besar, Maksudnya apalagi gini dok, saya hamil umur 30 tahun. ya. Berarti saya 18. Trimester berapa nih? Trimester 2. Trimester 2 berarti 18 tambah 9. Oke. Kebutuhannya lumayan ya, Dok, ya. 27 mg. Ini
Ini kalau laki-laki di sekitaran berapa, Dok? Laki-laki kurang lebih di sekitaran sini tapi tidak terlalu beda jauh. Kalau laki-lakinya lagi hamil? Oh, nggak bisa ya? Itu Mas Bruno Oh maunya. iya, sorry. Nah, berarti kebutuhan wanita produktif saja sudah paling tinggi di antara semua range usia wanita ya. Di sini kalau diet yang tidak tepat berarti bisa terjadi anemia seperti yang tadi Dokter Denny katakan. Apalagi pada saat hamil, ini benar-benar harus tercukupi kebutuhan besinya. Oke, tapi Dok tadi kan dikatakan bahwa di trimester 1 itu belum butuh ditambahin. Ya. Tapi kan tadi ya Dok ya mungkin Betul. tantangannya bukan karena butuhnya banyak tapi karena masuknya susah. Betul, betul. Nah makanya kenapa tadi ya tantangan di situ Dok ya. Biasa makanya pas trimester 1 kita berikannya asam folat dulu. Saya nggak wajibin, nanti mulai trimester 2 sudah mulai berkurang mual muntahnya baru kita berikan zat besi. Ya. Karena besinya bikin mual juga. Iya, betul. Tapi kan si besi ini gimana sih disiasatin supaya nggak bikin mual sebetulnya, Dok? Bisa nggak tambahin obat anti mual? Nanti kita bahas selanjutnya. Oke. Sudah tidak sabar sebetulnya. Nah, ini penyerapan zat besi dalam tubuh. Jadi zat besi yang didapatkan dari makanan akan dibawa dan disimpan di dalam sel usus. Kalau tubuh perlu besi, maka akan dilepaskan dari cadangan besi yang kita sebut dengan ferritin. Dia lepaskan ke taksi besi. Taksi besi itu transferin. Ini online nggak taksinya Dok? Oh, Enggak. bisa online. download ya di Oh iya, aplikasi. iya, ada aplikasinya. Jadi dia akan dilepaskan, diantar oleh taksi menuju darah. Bila tubuh tidak perlu besi, besi akan tidak diabsorpsi, akan tidak diserap dan akan dikeluarkan. Ya, Lewat? jadi bisa lewat urin, bisa lewat feses. Oh, oke. Ya, jadi memang untuk keseimbangan besi ini memang tubuh menjaga hemostasisnya, keseimbangannya dalam tubuh. Sebelah kiri Dok. Iya. Oke, Dok. Dokter boleh duduk dulu, Dok ya. Ya, Kita sip. akan tanyakan lebih jauh nih mengenai si besi yang ditabung tadi nih. Nah, kita kan kalau kayak kalsium itu kan modelnya kan gini, Dok. Kita menabung sampai umur 30-an gitu kan ya. Kalau besi ini sampai umur berapa pun kita tetap akan menabung, ada cadangannya sendiri. Iya. Atau dia akan berhenti menabung? Nanti ditanyakan lebih jauh pemirsa ya. Iya. Mungkin juga akan menjadi pertanyaan nabungnya di bank mana gitu ya. Iya. Enggak ya. Jadi jangan lupa masih boleh untuk kita kirim Instagram, diketik aja pertanyaannya di DM ke @haldoktertvri. Ntar akan dibahas di segmen setelah ini. Betul, tetap Iya. jalan dokter ya, karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, masih di Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita masih ngomongin soal gejala anemia pada ibu hamil, dampak dan cara mengatasinya. Iya, udah tahu pasti karena memang paling banyak adalah anemia zat besi, besi yang dikejar gitu kan. Tapi si betul. besi sendiri bikin mual gitu. Benar. Dan si besi ini ada yang namanya cadangannya gitu ya, Dok ini. Kita ngumpulinnya atau menabungnya itu sampai certain age, waktu tertentu, umur Ya, tertentu, umur atau berapa? kita selamanya terus punya cadangan besi. Silakan, Dok. Kalau untuk besi memang harus dikonsumsi terus, Dok. Jadi tidak ada cadangan ada dalam bentuk gudang besi yaitu ferritin. Tapi itu tidak seperti kalsium. Kalau kalsium kan memang dipengaruhi usia tertentu, di saat hormon terutama perempuan ya akan terjadi paus. Nah, itu dipengaruhi itu, tapi kalau besi tidak. Oh. Jadi sepanjang hidup kita akan punya cadangan, kita akan terus menabung dengan rapi, digunakan kalau diperlukan gitu ya, Dok ya. Sebelum kita ke IG, kita teruskan sedikit kali ya, Dok ya. masih boleh. Nah, sekarang masih ngomongin besi kan, baru besi ya, Dok ya, kita bicaranya ya. Belum ngomongin seng ya, belum ngomongin paku. Zinc ada, zinc Oh iya ada juga, oh iya bener ada zinc. Silakan. Iya, iya. Jadi besi itu di dalam makanan terdapat dalam dua bentuk. Makanan kan tentu saja ada yang berasal dari hewan, ada yang berdasar dari tanaman. Makanan yang berdasar dari hewan itu mengandung besi yang dikatakan hem. Namun ada juga komposisi non-hemnya. Jadi kalau kita lihat yang merah adalah hem, yang biru adalah non-hem. Jadi dalam sepotong daging itu ada hem dan non-hem. Itu bedanya apa Dok? Hem sama non hem? Nah, nanti di sini akan Oh, iya. dijelaskan. Hem itu meja bukan sih? Oh, beda. Iya. Lalu kalau besi yang terdapat dalam makanan tumbuhan itu hanya terdapat non-hem saja. Oh. Nah, Jadi bedanya dia apa? lebih superior yang sana ya, Dok? Ya, bedanya apa? Kalau hem itu memang kita makan lauk hewani kan memang tidak sebanyak kita makan tanaman ya, tumbuhan, sayuran, ya, Sayur-sayuran sayur-sayuran. maksudnya. Hanya sekitar 10%. Tapi kalau yang hem itu di penyerapan oleh badannya lebih bagus, sekitar 25%. Jadi makanya utamakanlah kalau mau mengambil zat besi yang cukup banyak dari bahan makanan sumber hem.
Yang Dok, daging merah dong. Daging berarti. merah kan dok, nggak bisa diganti sama ikan ya dok ya? Ada, nanti ada bahan Oh, makanan ada sumber. Kak, tenang. Ada. Tapi gini dok, kalau ngomongin soal daging, itu kan cara ngolahnya macam-macam. Itu ngaruh nggak dengan caranya untuk mungkin direbus, yang itu mungkin dimasak, digoreng kali? Tidak. Digoreng jarang Ada nggak sih? digoreng Jarang ya. ya? Nah, Ya, tapi atau tetap apapun dapat lah. ya dok ya? Iya, Ham tetap sama dapat. non ham tetap dapat. Tetap Dia nggak dapat. akan Dapat. apa-apa. Oh, Nggak rusak nggak ya. berubah, nggak rusak ya? Oh. Karena kalau yang non-hem, itu memang 90% dari makanan yang kita makan mengandung non-hem. Namun penyerapannya lebih tidak baik, sekitar 17%. Jadi memang utamakan kalau sudah ada gejala, apalagi sudah ada hasil HB rendah, utamakan untuk menambah zat besi dari Iya, sering-sering makan steak berarti ya? Iya, Waduh, maunya. Tapi suaminya saya yang malah pusing. mengenai telur, mengenai ikan. Gimana tuh dok? Nah, ini adalah bahan makanan, hem dan non-hem. Jadi hem bukan hanya dari daging merah. Bisa ayam ya dok? Ya? Bisa Oh, ayam. ya bisa. Ya, jadi ini adalah sumber protein hewani. Sementara kalau non-hem memang dari nabati dan sayur-sayuran. Gitu. Tapi kenapa lebih nafsu yang sana ya? Kayak lebih gambarnya selalu yang itu dok, kayaknya steak gitu selamanya. Iya. Padahal nggak mesti. Iya. gitu. Nggak Dan juga mesti. gini dok, kalau ngomongin soal ikan, tadi kan kalau nanya soal ikan ya. Seolah-olah kalau kita ngomongin proteinnya, hemnya segala macam itu harus pakai salmon. Salmon terus Harganya ya. kan nggak murce, Bo, gitu ya. Ikan kembung juga boleh. Ikan kembung boleh. Ikan kembung persis kayak salmon malah lebih bagus ya dok Iya, ya. gitu. tapi pengolahannya. Kenapa tuh? Nggak boleh digoreng. Nah, Dok, kalau yang udang, kan ada yang suka nanya, dok, udang yang kecil sama udang yang besar, itu sama semua atau gimana dok? sama, tapi kan kita ukurnya per gramnya. Oh, Jadi jadi mungkin nggak masalah nggak nih masalah. ibu-ibu yang kecil-kecil banget juga nggak apa-apa. Kalau ebi lain lagi Lain kali ya dok lagi, ya. karena Oke. ebi sudah mengalami proses. Pemrosesan ya. pemrosesan. Kalau yang ini daging apa sih dok? Itu apa sih maksudnya, ini Dok? yang sebelah kanan tengah? Ini ayam tapi udah dicop, ini mungkin agak blur ya gambarnya ya, udah dipotong. Oh, ayam suwir dok, ya. Jadi nggak serepot yang kita pikirkan, Ya, nggak betul. harus yang namanya steak kok, nggak yang Tidak, namanya tidak. harus yang salmon. kok. Even Ya. ikan kembung ya, jadi bisa tapi nggak usah dikerokin ya kan kembung. Jadi ikan Masuk kembung angin. bukan. Dok, kalau kayak ikan kembung itu jadi kalau nggak boleh digoreng diapain dok? Nah itu dia maksudnya. Kan bisa dipepes Nggak enak dok. atau salah ya? dipindang. Oh dipindang enak. Pindang tuh kayak Iya. gimana sih? Dipindang yang pakai hitam-hitam itu loh, coklat gitu, Oh. yang ada kecapnya. Oke. Lanjut dok. Jadi Ya. kalau yang non ham sih ya boleh silahkan aja deh gitu, Ya, nggak masalah. kalau yang ya. non hem silahkan saja karena memang 90% dari yang kita makan adalah bentuknya Nah non dok, hem. Dok, tanya lagi. boleh Oh, iya. boleh. Silakan. Sweet. Kalau vegetarian, Ya, dia misalnya kan sekarang banyak nih ya orang-orang vegan, vegetarian, dan dia hamil, apakah dia otomatis pasti jadi harus butuh pakai suplemen besi? bukan hanya suplemen besi yang dibutuhkan, Banyak. tapi Banyak. suplemen B12. lain yang berdasarkan dari Daging-dagingan? lauk hewani. Iya. Iya. Oh, iya, Bukan B12 hanya juga besi, termasuk jangan- ya. B12-nya. Dok, kalau ini kan ada sesame seeds ya. Kalau yang chia seed itu bisa dipakai juga nggak sih dok buat non ham? Ada, tapi mungkin kalau chia seed itu kalau kita sebut dia bahan makanan sumber, artinya lebih banyak kandungannya apa. Kalau Oke. chia seed itu lebih banyak lemak. Jadi kalau misalnya ya lemak. Tapi lemak bagus ya dok? Ya, lemaknya lemak bagus, sangat bagus, Itu banyak dari apa omega sih 3. chia itu tanaman gitu? Apa? Biji-bijian. Yang ini chia. Bukan chia itu udah kayak Bang Andre. ya. Lanjut. Oke. Gitu. Terus, nah ini adalah faktor yang mempengaruhi penyerapan zat besi. Ini tabel yang sebelah sini adalah menurunkan penyerapan zat besi. Jadi kalau ada makanan di perutnya, penyerapannya akan berkurang. Lebih bagus pada saat perut kosong. Tapi tadi mual dan nyeri ulu hati, kadang-kadang sampai nggak nyaman lah. Makanya sering disarankan pada saat sebelum tidur ya dok ya. Betul. Jadi waktu dia mual dan jadi ulah hati Pada dia saat tidur, tidur, nggak kerasa. iya. Tapi kalau kebangun Pokoknya. nggak sampai kebangun ya dok ya? Nggak sampai bang. Nggak Ini sampai dia kebangun. 11-12 sama zinc ya dok ya, bikin Ya. mual juga ya. Ya. Oke. Tapi baik. zinc biasanya tidak sampai seheboh besi, Besi. sih ya. Karena zinc dosisnya nggak terlalu besar ya kalau dikasih. Dan juga bisa bikin ini nggak sih dok, konstipasi? Ya, betul. Bener ya bisa Nah ya? dok, kalau misalkan kita dari makanan kita udah cukup nih dok ya, itu sebetulnya dari makanan tuh nggak perlu nambah, bisa nggak sih dok? Kalau untuk ibu hamil Harus sebaiknya disarankan tetap nambah. Jadi kalau ibu hamil harus nambah, tapi Iya. kalau yang nggak hamil mah bisa juga ya Bisa, dok mengejar. bisa, heeh. Oke lanjut dok. Karena untuk hamil kan selama proses kehamilan itu dibutuhkan untuk pembentukan plasenta dan janin, terus pengenceran darah ibu Ya kan dia lagi dan bikin darah lain-lain. untuk 2 Iya. orang gitu Betul. hitungannya 50 ya sampai dok bis lah, dok, ya. ya. Iya, Kira-kira gitu ya. jadinya maka ditambahkannya bukan hanya besi tapi juga folat, meskipun sebagian besar defisiensinya besi. Ya mungkin folat untuk mengatasi cacat tabung Betul, saraf janinnya dan juga ya, lain-lain. tabung saraf ya. Heeh. Dan yang tadi ditambahkan bahwa adanya zat lain dapat mempengaruhi penyerapan besi, yaitu dapat mengurangi penyerapan besi. Misalnya adanya kalsium. Jadi jangan barengan, jangan minum tablet
kalsium oke. bersamaan dengan besi. Ya, makanya disarankan biasanya suplementasinya tunggal kalau besi, zat besi. Oh, jadi FE doang gitu ya? Ya, Fe atau misalnya bareng folat ya yang ada ya, Fe Oh, bareng iya, folat iya. gitu. Dan dia juga dipengaruhi oleh zat gizi lain, misalnya adanya asam oksalat, adanya polifenol, fitat, serat, dan susu. Jadi jangan bareng minum teh, jangan barengan kopi. Dok, kalau ngomongin tadi jangan bareng gitu ya, itu kita perlu menjeda berapa lama sih? Kalau misalnya kita pengen makan tadi kalsium, tapi juga sama besi, Ya. dijarakin berapa lama? 2 hari. Waduh, lama banget, nggak 2 minggu 1 sekalian. jam, 2 jam itu bisa nggak dok? Iya, bisa 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Iya, Lumayan, karena sesuai dengan laju pengosongan lambung ya. Dok ini kok lucu banget sih dok, dengan cadangan besi yang turun, dia malah turun gitu penyerapannya. Eh, Itu apa tuh dok kan Oh, di ujung i- ya? dengan kalau cadangan besi dalam darah meningkat, dia akan menurun. Mungkin ini terbalik. Oh, meningkat. Oh, Kita oke. mungkin mesti ngeliatnya begini, Ya. Kak. Iya, repot juga ya. Iya. Dan hati-hati juga ini, penurunan asam lambung. Jadi orang-orang yang ada sakit mah, dia minum obat mah dulu ya sebelumnya, lalu harus dikasih jarak tuh sama minum tablet besi. Karena oke. karena kalau minum obat mah, kan jadi asam lambungnya berkurang ya Iya. produksinya. Itu akan menghambat. Tapi kalau lagi tinggi-tingginya asam lambungnya nih lagi nggak enaknya tambahin besi mual ya tambah Iya. nggak enak ya. Mesti ini ada triknya nih ternyata ya dok ya. Iya, betul. Satu-satu oke. Boleh dok lanjut dok. Dan yang meningkatkan penyerapan besi apa? Vitamin C atau asam askorbat dan asam sitrat. Tadi ya, Iya. makanya suruh makan Digabung sama sangkis, vitamin C. jeruk Betul, gitu. Boleh, betul. boleh. Kalau sama suplemen vitamin C juga bisa, Dok? Boleh. Jadi vitamin C yang suplemen ditambahin dengan Boleh. FE tadi. Ada kan dok yang udah jadi barengan ya dok ya? Ada. FEC berarti ya? Tapi hati-hati ya, C itu juga kadang-kadang mengiritasi lambung. Oh iya, Iya. jadi bikin gak enak perutnya tuh. Jadi serba salah ya sebenarnya, tapi ya kita siasati. Terus proses fermentasi dan proses memasak kan juga bisa meningkatkan penyerapan zat besi kok. Jadi nggak usah khawatir apakah dagingnya nanti direbus atau dikukus dulu, itu nggak masalah. Kalau fermentasi, Dok, itu berarti yogurt-yogurtan itu bagus apa gimana? Enggak, kan tetap kan yogurt adalah dairy product kan. Iya. Nah, protein susu kan akan menghambat. Oh iya, Iya. benar, waduh. Jadi mungkin seperti tempe itu kan fermentasi. fermentasi juga ya? Iya. Tapi Nah. dia kan non-fem ya dok Iya, ya? Ya, jadinya? dia non-hem. Oh, Iya, non-fem betul. jadinya. Oke. Iya, Lanjut betul. dok. Lalu yang mungkin sedikit solusi adalah kompleks besi maltose. Ini ada satu kemasan baru yaitu kompleks besi maltose. Dia tidak mengiritasi lambung dan bisa meningkatkan penyerapan. Oh cakep Mungkin ya, ini udah jawaban. ada pilihan lain Iya. jadinya udah enak. Lanjut, Lanjut, dok. Dok. Ya. Ini kita nggak usah mikirin loh sebetulnya ya. Masalahnya nanti pasti dokter objinnya akan kasih lah yang sesuai yang kita inginkan. Ya. Boleh dok, kita akan Ya, mulai terima bacain kasih. IG ya dok. Iya, ya, satu coba persatu. Instagram boleh dibuka Instagramnya. Ada dari mana ya? Instagram yang pertama adalah Mesti. dari Alin. Kok hilang? Alin ya dari @karinmintarsih174. Dok, saya mau tanya, bahaya nggak sih hamil tapi didiagnosis paru-paru? Maksudnya mungkin TBC kali ya, atau paru basah gitu kan dok ya. Tapi berat badan saya itu naik terus dari 44 sekarang udah 55. Gimana dokter Denny? Ya, baik. Jadi ini kurang jelas ya paru-parunya itu Kenapa sih kenapa ya? ya? Tapi kalau lihat dari peningkatan berat badan ya seharusnya sih nggak ada masalah ya. Jadi nanti coba dipastikan aja. Mungkin bisa juga paru-parunya kayak misal asma mungkin Oh, iya ya sih. kan. Jadi nanti akan kolaborasi sama dokter bagian paru-parunya untuk kehamilannya. Selama nanti kondisi janinnya baik dan sehat nggak ada masalah. Nggak ada Jadi masalah ya? kalau bicara kehamilannya sih naiknya kan oke nih dok ya udah Iya. 11 kilo gitu ya, nggak ada permasalahan. Tapi kalau misalkan ternyata memang larinya ke arah TBC, apakah obat TBC-nya bisa diminum selama kehamilan? Nanti ya dok ya dijawabnya ya. Pemirsa kita jeda sebentar ya pemirsa ya, jangan kemana-mana. Tetap di dokter karena sehat itu asik. Ya pemirsa kita masuk segmen terakhir di mana kita janji buka semua Instagram ya, pertanyaan dari sana dan kita jawab semuanya di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Ngomongin anemia pada ibu hamil. Tadi pertanyaan saya ulang sedikit lagi ya dok ya. Boleh. Kalau misalkan tadi kan kita bicaranya kan tadi Lagi, kalau udah sakit ah. paru gitu ya. Misalkan sakit parunya ke arah TBC dan mesti minum obat tuh nggak apa-apa ya dok ya? Ya, nanti biasanya kita akan kolaborasi sama dokter bagian parunya. Sejauh mana dia dampak TBC ke
kondisi badan tubuhnya. Iya. Jadi mungkin nanti akan dipilah-pilih. Jadi Obat-obatan nanti yang aman. obat-obatan yang nanti yang lebih aman, nanti yang itu. Jadi kolaborasi sama bagian paru. Oke, Jadi- dok, saya tadi penasaran dengan statement dokter Denny barusan mengatakan bahwa ini kan aman nih udah naik, BB-nya udah naik gitu, 11 kilo. Betul. 11 kilo. Nah, maksud saya gini, apakah setiap kenaikan berat badan itu sebagai parameter bahwa nih ibu sehat nih gitu? Ya, jadi sebenarnya kan kenaikan berat badan nanti ada body mass index-nya, sesuaikan dengan kategori dia sebelum dia hamil. Jadi tiap-tiap ibu hamil itu beda-beda tuh, antara yang normal sama yang underweight sama yang overweight untuk kenaikan berat badannya. Jadi selama dia masih terpenuhi seharusnya sih baik-baik saja. Namun tetap perlu kita konfirmasikan juga dengan pemeriksaan ultrasound, kita lihat kondisi babynya juga. Nah, pertanyaan saya terusin ya dok ya, karena Boleh. gini, bisa nggak sih dok kita naik di berat badan, tapi ngumpul di ibunya nggak kena ke anaknya gitu misalkan, Atau gas janinnya. gemuknya karena cairan misalnya gitu bisa aja Bisa, kan? bisa. Ya, makanya nanti kita akan pastikan juga nih dari kondisi grafik kenaikan berat babynya itu juga pengaruh. Karena kadang-kadang ada juga yang ibunya naiknya dikit tapi babynya sesuai. Bagus gitu. Jadi kalau Wah, selama itu sih nggak masalah. Jadi Itu sih kita enak banget ya Enak sebenarnya. ya. Cita-cita semua perempuan dok, Iya. tapi nggak jadi seperti begitu itu. lahiran langsung kempes. Langsung kurus lagi. Oke, kita Oke. lanjut ya IG kedua selanjutnya. dari mana nih Kalula? Silakan Instagram kedua nih. Dari Artawan nih, buah apa aja yang bisa menaikkan tekanan darah pada ibu hamil? Nah, ini aja udah salah, pertanyaannya salah nih dok ya, karena Ya. kan dia anemia itu dikaitkan dengan Tensi. hipotensi. Betul. Diomongin lagi dok, bedain yang namanya anemia sama hipotensi. Nah, jadi yang perlu ketahui kalau tensi itu biasa dari parameter kita bisa cek tuh ya di tensi mamsnya Tensimeter. ya kan tensimeter. Ya, kalau misalnya itu anemia itu adalah dari HB darah. Jadi memang diambil darahnya, Iya. diperiksakan ke laboratorium. Jadi itu sering orang salah kaprah. Jadi kalau orang yang hipotensi bukan berarti dia anemia. Belum tentu. Tapi dia bisa juga hipotensi plus anemia Bisa, bisa. bisa. Ya, jadi kalau bahasa awamnya mungkin gini ya, kalau anemia itu kurang darah, Betul. kalau hipotensi itu darah Kurang rendah. tensi, Cek. Iya. Enggak itu darah rendah. Betul, Jadi betul. yang satu lebih ke arah tekanannya, yang satu lebih ke arah jumlah darahnya Tapi gitu. kita ngerti kenapa suka terbalik-balik karena bisa pusing, kunang, Iya. kunang, Mirip-mirip. lemes, Gejala-gejala. mirip-mirip tuh ceritanya sama. Betul. Jadi kalau orang ditensi nih tiba-tiba rendah, oh kurang darah, ngomongnya kan gitu, padahal salah, bukan Iya, kurang darah darah. rendah Darah harusnya. rendah. Tapi mungkin nggak apa-apa kak, ini bagus Kalau juga buat tekanan pertanyaannya. darahnya gimana tuh dokter Sani aja nggak Dokter apa-apa Sani. makannya. Buah apa yang bisa menaikkan tekanan darah pada ibu hamil? Kayak lagi teka-teki ya. Buah apa? Coba. Oke, depannya B, empat huruf ya. Buah apa dok? Buah yang bisa menaikkan tekanan darah? Ada nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi ya memang tekanan darah Apakah itu- durian dok? Atau kambing jangan-jangan dok? Buah kambing ada? Buah Buah kambing kambing. Oh, nggak nggak ada. Kambing. Jadi sebenarnya kalau tekanan darah pada tubuh seseorang, kalau orang itu sehat ya, orang itu sehat kan semuanya akan terjaga secara normal. Misalnya, abis makan kambing, abis makan durian, naik. Tapi Ngatur kan nanti sendiri tapi kan, iya, iya. akan terjadi keseimbangan lagi gitu. Iya, iya, Kecuali memang metabolismenya sudah salah. Nah, jadi semua orang yang makan sedikit pun kok udah naik ya, itu karena memang metabolisme aja ada permasalahan. permasalahan, gitu. iya. Oke, jadi kalau buah buat naikin tekanan darah nggak ada. Nggak ada Dok, ya, nggak Oke, sip. Lanjut. Mungkin buah yang mahal kak. Jadi pas mau bayar pas naik bayar tensi. kesel Iya, gitu dari ya. N Lestari ya. HB rendah dan anemia apakah berbahaya bagi ibu hamil? Nah ini soalnya dari awal hamil HB saya udah rendah. Nah dok Tapi nggak apa-apa ditekankan dok. lagi. Nah ini sering yang nanya gini dok, tapi dia nggak ngerasa apa-apa. Nggak ada gejala maksudnya gitu. gitu loh. Gimana dokter Denny? Ya, jadi memang nggak semua orang. Jadi aku pernah ya ke daerah ya, khusus di Papua. Jadi ada yang ibu-ibu hamil dengan HB4 nggak ada gejala apa-apa. 4? Iya, saya ada Waduh. kasus itu. Jadi makanya dia sudah terbiasa dengan Udah adaptasi Udah tubuhnya. adaptasi, Apa jadi karena makanya- mungkin malaria kali dok ya? Karena Iya, kan di Papua banyak malaria. betul. Jadi di sana itu kan mereka kan asupannya kurang, apalagi di pedalaman, jadi susah untuk asupan. Jadi makanya memang seharusnya ya segera diperbaiki, ya seperti saya katakan. Jadi berbahayanya nggak cuma untuk dirinya sendiri, tapi untuk babynya juga. Dan berbahayanya nggak cuma pas lagi hamil doang, tapi setelah lahiran pun juga resiko rahimnya kontraksi kurang bagus, terjadi pendarahan sampai mengancam ke nyawanya. Dok, ada nggak dok batasan misalnya gini, ibu hamil nih, baiknya itu ketahuan HB-nya rendah dan diintervensi itu paling lambat itu umur berapa sih kehamilan? Nah, biasanya memang kita kan ceknya dari awal tuh, pas trimester 1. Iya. Kita lihat dulu HB-nya seberapa rendah. Kalau misalnya masih, saya bilang itu dia masih di atas 10 ya kita bisa berikan lah dari oral-oralan. Nanti Iya. biasanya kita lihat evaluasi 3 bulan kemudian. Jadi paling nggak sudah sekitar trimester 2 akhir atau trimester 3 awal. Nah, kita cek lagi tuh HB-nya. Kalau misalnya tetap masih rendah, kita mesti lihat nih ibunya salah di mana. Dari makannya kurangkah? Atau dari ada penyakit yang lain. Yang Nah, lain. biasanya itu kita cek tuh, Oh. dipastikan. Kalau kok sudah minum
vitamin kok nggak ada efek seperti itu ya. Nah nanti kita akan perbaiki sesuai dengan yang dialami oleh ibunya. Kemudian harapan kita pada saat menjelang persalinan paling nggak HB udah minimal 11. Oke. Jadi buat Mbak Lestari tadi ya, bahwa ceritanya bagaimana walaupun dia nggak ngerasa apa-apa, begitu masuk proses kehamilan pasti akan turun nih gitu. Iya, betul, Kalau betul. modalnya udah rendah, Rendah, parah lagi. apalagi. Dan Betul, berarti kita betul. ada resiko nih, semua dampak-dampaknya bisa terjadi. Jadi Betul. tetap aja ya nggak bisa, harus dinaikkan. Betul. Lanjut. Ada lagi? Mana Kak? Oke, dari Rusmiati, kalau ibu hamil suka sesak nafas di kala keramaian, apakah itu karena HB rendah atau gimana ya dok? Kalau ya? sepi gimana kira-kira Bu Rusmiati ya? Iya, iya, iya. Nah, nanti perlu dipastikan dulu nih, dia ada masalah nggak? Misalnya di paru-parunya, ya kan takutnya ada asma Kan kah? kalau ada masalah berarti kan di mana aja bisa keluar dong dok. Ini Betul, kalau betul. ramai doang dia sesaknya gitu. Jangan-jangan ramai, oksigennya kurang, ruangannya sempit. Nah, itu juga pengaruh juga. Jadi Apakah pastikan. kebutuhan oksigen ibu hamil itu akan lebih daripada yang orang normal dok? Iya, jadi pada saat dia hamil memang kebutuhannya akan lebih meningkat karena kan terjadi metabolisme dari babynya juga terjadi kehamilan. Jadi kebutuhannya memang akan Lagian zaman pandemi gini ngapain sih ramai-ramai ini ibu hamil Mungkin ini lagi. pertanyaannya udah lama kali kan nggak Iya, bisa bisa jadi, tahun bisa tahun berapa. jadi. Itu gini, ibu hamil sendiri kan ada janin, ada bayi gitu loh di Betul, perutnya. betul. Itu ngaruh ke napas juga nggak sih? Kalau dia sesak, janinnya sesak juga nggak gitu dok? Ya. Satu itu enggak, maksudku yang kedua dia menekan diafragma enggak tuh si bayinya gitu kan. Iya. Sehingga lebih sesak napas ibunya juga. Tapi kan nggak nunggu keramaian kalau Oh iya gitu. juga. Jadi memang kalau untuk ibunya misalnya untuk durasi jangka panjang, ya tentu akan mempengaruhi ke babynya juga. Ya, Oke. itu berhubungan sama sesaknya. Tapi Iya. kalau misalkan karena kan ada babynya, kan nahan tuh dok biasanya. Jadi maksudnya dia sesaknya gara-gara ada babynya nggak sih Iya dok? betul. Pas Jadi biasanya nahan? kalau hamil udah besar, dia kan menekan diafragma tuh. Iya, Jadi betul. biasanya ventilasi pertukaran lebih cepat biasanya. Oh, dikompensasi berarti gitu ya, Kompensasi. mesti lebih cepat napasnya. ya. Tapi nggak nunggu keramaian, itu mah Iya, ya, iya, suka iya. di mana aja, kapan Iya, aja benar, kapan gitu. juga kena, ya. gitu. Betul, betul. Mungkin karena kedesek-desek gitu Kak kalau keramaian, jadi Ah. lebih sesak napasnya kali. Apa pakai masker lagi? Oh iya benar. Oh iya, jangan-jangan pakai masker ya dok. iya, Ya betul, dok, betul. itu saya tambahin ya dok ya, kalau orang pada pakai masker, ibu hamil kan mau pergi barangkali dok, harus Betul. dong pakai masker. Itu jadi permasalahan nggak dok? Nah, Nggak masalah sih. Jadi sebenarnya yang penting apa ya, tetap apalagi kan saat ini kondisi dalam pandemi. Jadi makanya kita lihat benefit and risk-nya. Jadi memang hati-hatilah sebaiknya kalau misalnya nggak perlu-perlu juga Nggak sebaiknya usah di rumah. pergi-pergi deh gitu. Iya. Dokter Sani tambahin satu aja ya. Dok, ibu hamil dengan micin tuh apakah apa-apa? Tetep loh dok kalau yang nitip gitu. Generasi micin, dok, Micin nggak apa-apa ya maklum. micin Iya, iya. gitu. Nah, micin itu kan disebut juga MSG MSG gitu. ya, Ah, monosodium glutamat ya kan ada sodiumnya. iya. Tentunya kan kalau ibu hamil dengan apalagi dengan penyulit tertentu kan kadang-kadang Hipertensi. kakinya bengkak, iya jangan sampai nantinya menjadi preeklamsi atau eklamsi. Jadi kalau misalkan ada penyulit, kalau misalkan normal-normal aja, cakep-cakep aja hamilnya gitu, Boleh dong. boleh terkontrol. Asalkan nggak berlebihan. masalahnya kan kita belinya dari luar dok, gimana ngontrolnya gitu. Nah, kalau begitu selalu seimbangkan hidup. Pertama, gizi harus seimbang setiap kali makan. Jadi Iya. nggak usah dipusingkan bagaimana ya dengan besi saya dan lain-lain. Gizi seimbang aja, pasti ada lauk hewani, pasti ada lauk nabati dan lain-lain itu pasti dia tercukupi. nyukupin sendiri deh gitu Ya, ya. dan jangan setiap hari makannya berantakan. Ya harus diberikan kontrol dong. Misalnya Senin sampai Jumat rapi, Sabtu Minggu baru berantakan. Cheating Oh, day lah, boleh cheating bebas. day. Iya. Ada cheating day-nya. Oke, baik kalau gitu dok. Dok, spesialis pantun udah dadah dok dari ujung dok ya, Iya. dia mau masuk ya. Oleh-olehnya pantun, jangan berantem. Jadi kesenggol itu janinnya. Oh iya. Dengar ya dok. Ke Semarang beli kue sus. Jauh. Di jalan ketemu Jamil. Oh iya iya. Makan makanan bernutrisi khusus. Supaya Cegah anemia pada ibu hamil. ibu tahu Jamil. jelas. Pasti mau ke situ ya. Mirdat kan Jamil itu. Yuk. Ke Cikarang sambil ngemil. Oke. lupa Pasti nanti. ada lagi. Hamil lagi nih. Aduh. Ke Cikarang sambil ngemil. Terus? Ya lu yang bener. Ini kayaknya Disek lupa nih ini. Ke Beneran, Cikarang sambil ngemil. Ah. Pulangnya minum es kelapa. Ah. Minum suplemen untuk ibu yang hamil. Supaya Kalau nggak ada suplemen, isi permen juga boleh, nggak apa-apa. Iya. Coklat dong Superman. Mana sih? Dokter Sani terima kasih banyak, Dokter Den terima kasih banyak Iya. ya. Mudah-mudahan ibu-ibu hamil di sini sih udah nggak ketemu lagi sama yang namanya anemia ya. Iya. Jangan lupa suplementasinya ya. Betul, dan terima kasih juga untuk pemirsa telah menyaksikan Halo Dokter. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sambil saya hanya di TVRI. Kalau ketinggalan langsung aja ke YouTube TVRI Nasional. Ya tetap jalan dokter karena sehat itu Asik. asik.